Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. perkenalkan saya Akbar Ida Siswoka, mahasiswa S1 BINUS Online Learning, Teknik Industri. Untuk kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih kepada Bapak Kamal selaku narasumber yang dimana menyempatkan waktu untuk bisa dijadikan narasumber sebagai bahan penelitian saya terkait iklim dan sustainable development. Nah, lalu untuk yang pertama-tama mungkin boleh dari Bapak Kamal untuk memperkenalkan diri dan backgroundnya seperti apa. Ya, selamat malam, Mas Akbar. Masuk ya suaranya ya. Jadi Masuk, perkenalan, masuk, Pak. nama saya Kamal Mustafa. Begitu saya lulusan dari Universitas Gadjah Mada untuk S1-nya dan sekarang sedang menempuh pendidikan di S2 Magister Teknik Sipil UGM. Mungkin singkat saja ya, Mas Akbar. Saya dulu di waktu kuliah memang aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa bidang universitas begitu ya. Kami di bidang Kementerian Sosial Masyarakat sehingga kami dulu cukup aktif untuk menangani beberapa isu di Yogyakarta terkait dengan lingkungan yang dulu mungkin sempat pernah viral ya, ada namanya Jogja Asap begitu, terus Bantul yang kebanjiran dan Gunung Kidul yang kekeringan gitu. Mungkin di wilayah kami seperti itu yang pernah kami bantu begitu, bantu advokasinya. Lalu kami juga ikut di beberapa pekerjaan atau proyek dosen terkait dengan pengabdian masyarakat di Kulon Progo maupun di daerah-daerah kekeringan seperti Blora, Banyumane, begitu, lalu di Seragen juga pernah, Boyolali juga pernah, yaitu memang kami berfokus pada bagaimana restorasi lingkungan, utamanya meningkatkan muka air tanah yang memang kita selalu mengambil itu ya Pak Akbar. Jadi kita nggak pernah mengembalikan, tapi kita selalu mengambil air tanah tersebut gitu ya. Jadi Betul. kami dulu ikut program dosen kami yang mungkin sudah commonly didengar semua orang sih, sudah banyak ya yang mengetahui, yaitu rainwater harvesting atau pemanen air hujan, dengan pemilik patennya adalah Profesor Agus Mariono. Lalu juga ada beberapa alat yang pernah kita pasang juga begitu dari Prof. Sunjoto almarhum. Itu adalah injeksi air hujan dari eh, talang. Jadi gimana caranya kita memanen air hujan lah, bahasa bahasa kerennya adalah memanen air hujan, gerakan memanen air hujan. Mungkin itu sih Mas Akbar selain yang pandang dari saya. Mungkin jangan narasumber Mas, kita ngobrol aja santai gitu karena Ya, baik, baik, baik. masih seumuran aja kita kan. Baik, 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 baik. Saya menarik ini, tapi saya ingin bertanya dulu di awal-awal. Kalau menurut Mas, Pak Kamal sendiri nih, itu uh, apa itu perubahan iklim gitu, serta fenomenanya gitu. Kalau menurut Mas Kamal. Oke, kalau kalau secara definisi mungkin saya kurang terlalu memahami ya Mas Akbar, Ya. tapi yang sejauh yang kami ketahui, yang pertama, perubahan iklim itu adalah suatu perubahan yang terjadi di mana mungkin sekecil suhu ya, suhu itu terasa lebih panas begitu ya. Terus Betul, 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 dampak betul. terhadap lingkungan, terhadap kesuburan tanah, terhadap apa ya istilahnya, kondisi sosial yang terjadi itu diakibatkan adanya perubahan dari suatu iklim. Mungkin saya kurang pandai dalam mendefinisikan, cuma hal yang kami rasakan di lapangan saat kami advokasi ya seperti keluar dari bapak ibu warga gitu, Mas, tiba-tiba kok air kami surut gitu, air kami habis. Oh Mas, ini kok lahan kami kok kekeringannya lebih panjang daripada tahun sebelumnya, yang biasanya musim kering 6 bulan, tapi kok musim kering kita 8 bulan. Betul, Oh betul. kok sekarang hujannya kok mulai apa ya, nggak seperti dulu lagi. Kalau sekarang, kalau dulu hujannya itu di apa ya, dirasa di apa ya, di organoleptik lah bahasanya, itu masih diminum tuh masih bisa, tapi sekarang kok agak sedikit asam, warnanya nggak putih gitu. Oh Mas, sekarang di tempat kami sedang gencar-gencarnya dibangun pabrik begitu yang menimbulkan asap gitu. Nah itu menurut saya beberapa hal ya yang kami advokasi dulu terkait dengan perubahan iklim. Yang kedua, eh, yang kami ketahui, pedoman kami cukup sederhana, Pak Akbar, yaitu
kalau Pak Akbar dengar itu, kalau saya tidak salah ya nanti mungkin dikoreksi gitu, ada kesepakatan yang dibuat oleh IPCC ya, atau Intergovernmental Panel on Climate Change. Itu dia memang expected to release terkait dengan sintesis report, apa ya, terkait dengan perubahan iklim, climate change reportnya dia yang mengatakan memang suhu kita itu sekarang per tahun 2024 itu memang mengalami kenaikan 1,5 derajat dari iklim yang sebelumnya. Jadi mungkin itu dari tinjauan global begitu ya. Cuma mungkin kalau kita relatekan di lapangan seperti daerah di Gunung Kidul yang sampai sekarang belum terselesaikan masalah air begitu ya, yang daerahnya kars, dan kita kaitkan dengan daerah Bantul begitu yang sering malah malah menjadi cekungan untuk apa ya, secara geografis memang cekung ya, sehingga setiap tahun ketika ada hujan tuh pasti banjir. Jadi Banjir, ya ini banjir. nggak berimbang ya. Mungkin ini adalah satu bentuk tanda-tanda terkait dengan perubahan iklim yang mungkin saya ketahui dulu di lapangan, dan mungkin kami kami apa ya, kami tinjau terus update setiap tahunnya. Mungkin itu sih Pak. Oke. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Kamal terkait perubahan iklim, fenomenanya, dan juga mungkin ada dampaknya juga perubahan iklim tersebut seperti apa untuk masyarakat, untuk lingkungan segala macam itu. Lalu eh, sesuai dengan tadi di awal Pak Kamal memberikan sedikit gambaran ya terkait masa lalunya dan sampai sekarang mungkin masih aktif itu strategi-strateginya yang sudah dilakukan tadi kan sepertinya ada pemanen air hujan sepertinya yang saya Ya, tangkap ya, tadi di awal. Nah, mungkin bisa ya. lebih dijelaskan lagi strateginya itu seperti apa dan mungkin dampaknya ya ke masyarakat itu. Oke, oke, Ya, itu cukup menarik Mas Akbar, karena penanganan terkait dengan perubahan iklim yang dari UGM ya, mungkin ya dari Departemen Teknik Sipil Sekolah Vokasi, itu memang mereka concern terhadap bagaimana merestorasi kembali muka air tanah ya, betul. ketinggian muka air tanah yang memang dari penelitian tahun 2000, sorry, tahun sudah lama sekali, tahun 98 dari dosen UPN dan dosen geografi UGM, memang setiap tahunnya itu terjadi penurunan muka air tanah itu Penurunan. 3 Ya. sampai 5 cm. Itu yang pakem yang selalu saya dengar gitu. Sehingga kami apa ya, melangkah dengan dua hal utama fokus kami. Yang pertama adalah gerakan yang sifatnya sporadis, artinya ya gerakan yang bisa dilakukan oleh banyak orang. Yang kedua, gerakan yang tidak menggunakan cost yang berlebihan atau tingkat efisiensinya tinggi. Jadi gimana caranya ada gerakan yang sporadis dan dia tidak mengganggu keuangan dari orang-orang gitu, Betul, bahasa betul, kasar. betul, betul. Pemanfaatan air hujan ini menjadi topik yang menarik begitu. Nah, metode pelaksanaan cukup sederhana Mas Akbar. Jadi konsep yang konvensional ada sekarang itu diperbarui dengan konsep TRAP atau TRAP, atau TRAP, yaitu konsep tampung, resapkan, alirkan, dan pelihara. Jadi gimana caranya air hujan yang rahmat dari Allah itu ditampung di dalam suatu bentuk tandon gitu, lalu diresapkan ke dalam tanah. Ketika resapannya sudah penuh, dia dialirkan ke drainase yang eco infrastructure yang sangat eco friendly begitu, lalu dipelihara. Jadi air itu harus dipelihara karena kita apa ya, istilahnya kalau bermain bola gitu ya, substitusinya itu nggak sama. Ketika ada yang keluar tapi nggak diganti pemainnya gitu. Betul. Jadi ini airnya itu keluar tapi dia tidak, orang-orang itu tidak mau mengembalikan, karena ya Mas Akbar juga bisa meninjau nanti kan. Maksudnya satu orang itu satu hari kebutuhannya berapa liter? Biasanya dalam perencanaan itu kan 20 liter gitu kan. Nah, kita menggunakan 20 liter satu hari tapi kita nggak mengembalikan. Nah, ini yang eh, kita lihat bahwa potensi air hujan yang kita miliki itu bisa untuk kita apa, resapkan, bahkan kita manfaatkan begitu dalam tandon begitu. Mungkin di YouTube atau di kanal yang lain atau di Google itu sudah banyak, kalau kita search rainwater harvesting ya, itu sudah banyak. Jadi air dalam tandon itu nanti bisa kita gunakan untuk cuci ya, baju, untuk siram-siram gitu kan. Karena dan kita nggak memanfaatkan air pump lah, kita nggak memanfaatkan air tanah terus lah, karena suatu saat itu dia pasti akan asat ya, bahasa Iya. Jawanya itu asat atau dia kering. Nah, ini teknologi yang kami, bukan kami ya, mungkin dari DTS atau UGM itu memang sedang dikelola, dan metodenya cukup sederhana karena kami nggak tahu ya Mas Akbar,
Apakah dengan kita merestorasi air hujan itu akan membuat iklim itu menjadi normal kembali, kita nggak tahu. Tapi minimal minimal dampak sosial yang terasa itu akan terkurangi. Terasa lah dampak sosial positifnya itu terasa bahwa tidak ada kekeringan di saat kering, tidak ada kebanjiran saat musim hujan. Nah itu hal-hal yang sifatnya kami bantu. Sehingga tadi highlight kami adalah gerakan sporadis yang bisa dilakukan oleh semua orang, yang bisa dicontoh, yang bisa dilakukan oleh semua orang tanpa terkecuali dengan biaya yang rendah. Mungkin itu sih highlight dari uh, paten tadi ya oleh Profesor Agus Mariono. Iya, 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 iya. Sangat-sangat menarik ya kalau melihat tadi sebenarnya tujuannya sangat sederhana ya. Bagaimana ketika kekeringan bisa tetap terpenuhi kebutuhan airnya dan ketika musim hujan yang berlebihan airnya turun itu tidak menimbulkan dampak banjir dan sebagainya karena ditampung dan bisa digunakan, gitu kan. Betul. Dan melihat juga tadi gambaran dari Pak Kamal bagaimana bisa sesederhana mungkin masyarakat bisa ikut membantu andil juga dan dampaknya bisa dirasakan langsung gitu oleh masyarakat tersebut gitu kan. Nah, Betul, lalu betul. ketika kita sudah mencapai hal tersebut, pasti ada dong harapan ke depannya seperti apa gitu loh. Mungkin, mungkin untuk masyarakatnya sendiri seperti apa dan mungkin Pak Kamal kan sekarang juga lanjut nih S2 kan di UGM juga, itu pandangannya seperti apa untuk pengharapan lah ini karena kita mungkin iklim ini semakin apa ya, semakin tahun tuh semakin agak sedih ya melihatnya ya karena makin panas juga di saya di Bekasi ini panas banget Pak tiap hari. Planet Bekasi, Pak. Ya betul, Siap. kemarin juga masih banjir kan kalau hujan gitu. Ya, ya. Oke, Hmm. oke, Mas Akbar, Ya, yang memang ini juga cukup unik ya terkait dengan harapan begitu ya, karena ya, ya. uh, notabene-nya permasalahan-permasalahan terkait dengan isu tersebut ya. Mungkin saya tarik sedikit terkait dengan banjir ya. Kan nggak mungkin Pak banjir terjadi di kok desa, kan jarang ya Pak ya. Karena kan serapan lahannya masih besar gitu ya. Tampungannya Betul. masih, catchment areanya masih ada, gasnya terkontrol dengan baik, irigasinya baik. Sehingga memang kasus ini itu biasanya terjadi pada daerah perkotaan yang memang nggak punya catchment area gitu ya. Sehingga saran yang saya berikan ini yang kita bisa diskusikan itu sebetulnya saran yang harus dilakukan oleh teman-teman di perkotaan karena eh, apa ya, melihat dari perubahan iklim itu udahlah, udah kita nggak usah banyak definisi, nggak usah banyak bukti-bukti yang memang itu yang terjadi gitu loh di lapangan. Betul. Oke, satu contoh misalnya peraturannya Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir saat kala itu kan mengharuskan semua perusahaan punya namanya green energy begitu Pak ya, tidak Betul. menimbulkan polusi gitu ya. Terus peraturannya Pak Basuki Hadi Mulyono dulu adalah semua gedung bertingkat harus punya apa namanya eh, pengolahan limbah terpadu. Jadi dia tidak boleh membuang air limbah menuju sungai dengan pH kurang dari 7 gitu ya. Atau Ya, wastewater treatment plant itu harus punya. Terus peraturan terkait dengan bina marga, dia bilang setiap jalan harus punya drainase yang baik, yang terkontrol kan begitu, harus punya cross drainnya. Terus peraturan terkait dengan perumahan, dia harus menyiapkan 40 sampai 50%, 30 sampai 40% terkait dengan zona hijau yang fungsinya sebagai RTH begitu. Nah itu hal-hal seperti itu kalau kita taati, kalau kita sadari itu nanti bisa kok mengurangi secara secara apa ya, secara perlahan. Karena kan kita nggak minta hilang, perubahan iklim itu nggak bisa hilang. Karena namanya negara berkembang kan tidak mungkin dia tidak mau menjadi negara maju. Jadi negara maju kan pasti industrialisasi, kapitalisasi, betul. modernitas pasar begitu ya. Sehingga marilah gerakan-gerakan yang mungkin kita diskusikan atau saya sarankan adalah mengetahui dan sadar diri, Mbak. Karena masalah kekeringan itu adalah kurangnya resapan air, nggak diresapkan airnya sehingga terjadi kekeringan. Masalah banjir itu juga sama, tidak meresapkan air saat musim kekeringan. Sehingga solusinya memang kita harus mengembalikan atau memasukkan kembali air ke dalam tanah atau kita pelihara dia sebaik-baiknya dan bijak. Jadi kalau memang apa namanya mau bangun satu kos-kosan atau bangun suatu gedung begitu ya harus diskusi dulu berapa sih kebutuhan airnya dan kita mengambil berapa kita buat salurannya. Tapi kan hal-hal kecil seperti itu kan dianggap tidak penting begitu karena Lewatkan ya. saya tidak mau bilang greedy ya atau keserakahan gitu, saya tidak mau bilang, tapi yuk
kita sudah punya banyak teori, sudah banyak paten, sudah banyak apa ya hal-hal yang sifatnya sebuah solusi terhadap masalah tersebut. Cuma kita tidak lakukan. Jadi mari kita lakukan karena ya kecil aja Pak. Kemarin di Bekasi Bang siapa Deddy Mulyadi itu bilang oh, mencabut ini perumahan ini salah semakin sungai ya. Memang itu yang terjadi tapi mau gimana kita nggak bisa uh, apa ya membuat mereka itu sadar dan seperti apa ya mungkin itu kebijakan yang bisa membantu. Tapi kalau dari kami mungkin kalau di kata Jogja itu kan masih daerah yang tidak kota iya tapi desa juga iya Mas Akbar. Mas Akbar juga pernah kuliah di Jogja juga jadi mengetahui Betul persis betul. kita belum metropolitan Mas. Jadi adem ayem lah bahasannya. Itu pun Betul. adem ayem kebanjiran Mas, apalagi yang metropolitan. Nah itu jadi kasus yang unik dan ditinjau. Cuma ya kembali lagi harapan kami adalah ada gerakan-gerakan yang sifatnya sporadis yang dilakukan di level RT Pak atau di level keluarga Mas. Jadi mereka punya apa ya resilient ya, punya daya tahan, daya tangguh terhadap kondisi-kondisi. Jadi jangan cuma kita keluar-keluar tapi kita melakukan aksi sedikit-sedikit tapi nanti bisa terasa. Contoh yang bisa kita lihat mungkin di YouTube Mas Akbar nanti bisa lihat Kampung 3G di Malang Mas. Itu ada satu insinyur itu yang dia setiap tahun daerah itu banjir. Setiap tahun daerah itu banjir karena daerahnya juga cekungan di bawah jalan tol gitu ya, di jalan di bawah Betul. satu geografis yang sangat curam. Tapi dengan tekadnya beliau, saya lupa namanya, mohon maaf, bekerja sama dengan ITS, dengan universitas, bekerja sama dengan pemerintah daerah, kampung itu dalam 3 tahun tidak banjir, karena teratasi dengan sumur resapan, dengan drainase yang terpadu, yang sangat apa ya direncanakan dengan baik. Nah, kasus yang mungkin apa namanya strategi pentahelik itulah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Mungkin harapan saya sesederhana itu aja Mas. Gerakan dari masyarakat yang sangat mudah dilakukan untuk sadar, tangguhlah resilient. Yang kedua dari pemerintah ada pentahelik bersatu dengan semuanya dan yang ketiga adalah merencanakan dengan betul punya grandmaster yang bagus lah terkait dengan penataan kawasan dan pemukiman. Itu aja sih menurut saya. Menarik. Melihat tadi penjelasan dari Pak Kamal, sebenarnya cara kita untuk menjaga lingkungan itu sebenarnya sangat sederhana ya. Kalau saya Nah, tarik kembali lagi dari bahasanya Pak Kamal, mungkin bisa saya sederhanakan sebagai kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. nah, Kalau bukan sekarang kapan lagi gitu kan. kapan lagi? Jadi pemerintah juga sudah membuat peraturannya yang jelas, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Kamal, masyarakat tinggal mengikuti aturan tersebut dengan baik dan benar, dan udah langsung diawasin langsung dengan masyarakat, akhirnya terciptalah iklim yang lebih sehat lagi, yang lebih baik lagi ke depannya. Dan Betul. terbukti tadi Pak Kamal bilang desa 3G ya, kalau nggak salah di Di Malang itu. Malang. Nah, yang tadinya tiap hari, tiap tahun banjir akhirnya bisa aman dan teratasi gitu kan. Berkat Yes. pergerakan dari seorang insinyur, dibantu oleh stakeholder dan masyarakat mungkin. Gitu. Oke, baik. Mungkin karena waktu kita terbatas ya, Pak Kamal. Saya terima kasih sekali ini. Pak Kamal sudah meluangkan waktunya. Mungkin sibuk ya sekarang. Ya, begitulah Pak, masa-masa muda Pak. Masih muda, Pak. Kuliah, kerja juga, Pak, soalnya, Pak. Jadi Ya, kita ya salah kerja, sama-sama, tapi Pak. ya tetap aktif untuk lihat-lihat apa ya Betul. berita-berita isu-isu lingkungan lah Pak yang ini agak Betul ya, Pak. kacau ini kalau Kita tiap diterus-teruskan. hari, kita tiap hari bersama lingkungan soalnya, Pak. Bersinggungan langsung. Betul, 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 betul. Iya, oke. Terima kasih ya, Pak Kamal atas waktunya. Maaf, Sama-sama Mas mengganggu. Akbar, terima Ya, kasih saya senang sekali juga. lagi. Ya. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mas Akbar. Terima kasih, Pak Terima kasih, Kamal. terima kasih.